Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Lutfiana Saskia Rahmadani, Saya Wali Arifani, saya Maya Karoma, saya Afiatul Salama, saya Nisa Marshall Prilia, dan saya Naila Aminah Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PPKN tadi 11 tentang wawasan Nusantara. pengertian wawasan. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Pengertian Nusantara. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara menurut ahli. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hakikat dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan. Dalam 6 GHI disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalis dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi kehidupan Aspek Trigatra dan Pancagatra. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah, Trigatra, dan aspek sosial, Pancagatra. 1. Aspek-aspek Trigatra meliputi A. Letak dan bentuk geografis, B. Keadaan dan kemampuan penduduk, C. Keadilan dan kekayaan alam. 2. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia di dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hubungan Trigatra dan Pancagatra. 1. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan bernegara. 2. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh,
dan terpadu. 3. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. 4. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari dinamik kehidupan bangsa. Fungsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, putusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran siswa dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. Yang pertama, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang ketiga, berbudi seperti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Kelima, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Keenam, menciptakan kerukunan umat beragama. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sekian presentasi dari untuk kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.